Selamat berjumpa kembali para pejuang coding sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan praktek pembelajaran coding dengan Java, memasuki suatu fase yang cukup penting ya, yaitu kita akan mempraktekkan coding membuat struktur table dengan swing ya. Di dalam swing Java, struktur penyajian data berbentuk table itu direpresentasikan oleh kelas bernama JTable ya dari Java Swing. Nah, JTable ini sesuatu yang sangat penting ya, karena JTable akan merepresentasikan ya konsep MVC dengan cukup kuat ya. MVC sudah disajikan ya, ada satu video khusus tentang MVC, model view control ya, coba kalian lihat ya di playlist di video-video Jago Coding ini, di channel Jago Coding ya, bagaimana konsep model view control itu sesungguhnya. Nah, dan di dalam JTable ini praktik dari MVC akan kalian lihat cukup kuat ya. Nah, nanti JTable ini akan saya bagi dalam beberapa video, setidaknya mungkin 2 video ya. Ini bagian video yang pertama ya, karena nanti akan cukup menarik isinya ya, kalau disatukan akan cukup panjang ya. Jadi GUI dalam bentuk table akan banyak sekali dipergunakan dalam penyajian data, karena itu kalian harus betul-betul mahir dalam cara menggunakan table data ini ya. Perkuat OOP-nya ya. Jadi dalam praktek nanti bikin table dengan data ini, kalian juga akan memperkuat konsep object oriented programming, juga pemahaman konsep model view control MVC ya. Dalam Java, table disajikan dalam bentuk JTable. Kita langsung akan buat contoh sederhana yang pertama ya, membuat table sederhana seperti ini, di mana ada 4 kolom ya, yaitu nama ya, kelas, nomor HP, dan ini pembayaran lunas sudah apa belum. Ini merepresentasikan contoh sederhana, misalnya siswa dari kursus lah ya, misalnya kursus programming Java ini ya, kursus programming Java yang berbayar ya. Di sini ada namanya ya, Andi Kesua, Ramona Fitri, Dery Sanjaya, Wiwi Sunarti. Ada yang mengambil kelas Java Basic, Java Network, dan Java Swing ya, dan ini nomor HP-nya. Lalu karena berbayar, ini pembayarannya ada yang belum lunas, ada tulisannya belum, ada yang sudah lunas ya, dan ada yang belum. Nah, bagaimana membuat table sederhana seperti ini ya, kita buat suatu contoh statik. Artinya datanya tidak diinput satu-satu ya, tapi langsung kita inisiasi ya. Pertama-tama kita deklarasikan suatu kelas namanya JTableExample. Ini turunan dari JFrame ya, extend JFrame. Seperti biasa, ini kita ada konstruktor namanya JTableExample. Ada manggil metode setDetail ya, detailnya JTable sederhana. Lalu memanggil ini metode yang akan kita buat, yaitu initGUI. Nah, seperti apa initGUI ini? Ini seperti ini ya. Pertama kita deklarasikan nama-nama kolom. Untuk deklarasi nama kolom dalam JTable bisa secara sederhana ya. Kita deklarasikan kalau nama-nama kolom kan string ya, tipe datanya string. Buatlah array dalam bentuk string ya, di sini yaitu kolom ya, di sini array. Ini string, array dari string ini kita instansiasikan dengan cara ya new string, lalu tanda array ini ya, lalu langsung aja diinisiasi ya nilainya, nama, kelas, nomor HP, dan lunas ya. Nah, lalu juga data-data yang ditampilkan kita inisiasi secara statik dulu seperti ini ya. Kita deklarasikan ya, ini suatu array 2 dimensi dari tipe data objek. Tipe datanya di sini nggak string, walaupun untuk yang awal ini kalau kalian kasih string juga nggak apa-apa ya, string. Tapi ini untuk membiasakan objek, karena nanti akan ada, bisa tidak harus selalu string di sini isinya. Kita akan lihat nanti ya, bisa boolean, bisa image bahkan ya. Nanti akan contoh terakhir di video ini akan tampilkan bagaimana jika di sini tuh ada fotonya ya, foto pesertanya ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya yang sederhana teks seperti ini ya. Ini peserta berupa array 2 dimensi dari tipe data objek, kita instansiasi ya, new object.
Ini array 2 dimensi, langsung isinya ya. Jadi array dari array ya. Jadi ini satu baris ini udah array nih ya. Satu structure ya. Andi Kesua ngambil kelas Java Basic, ini nomor HP-nya dan belum lunas. Lalu ada array selanjutnya lagi ya. Ramona Fitri ngambil Java Basic, ini nomor HP-nya dan sudah lunas ya. Jadi array di dalam array. Nah, ini makanya menjadi array 2 dimensi seperti ini ya. Nah, untuk instansiasi JTable ya, ini sederhana. Tinggal deklarasikan suatu variabel ya. Misal di sini saya bikin variabelnya namanya table dari kelas JTable. Tinggal instansiasikan dengan new JTable, lalu argumennya masukin datanya dan nama-nama kolom. Datanya kan direpresentasikan dengan array 2 dimensi peserta ini dan udah ada nilainya ya. Ini ya ada 4 baris ya. 4 baris, masing-masing baris juga sudah terisi dari array 4 di sini isinya ya. Nama, kelas, nomor HP, dan status pembayaran ya. Lalu argumen yang kedua adalah nama-nama kolomnya ya. Nah, lalu table ini biar ada scrollnya ya, kita masukkan ke JScrollPen ya. New scrollpen, lalu argumennya table. Lalu si scrollpen masukin ke JFrame-nya ya, add scroll. Nah, ini set preference size ya untuk menentukan dimensi atau besarnya dari si JFrame ya. 500 pixel kali 250 ya. Pack ya, biar ini layoutnya diatur sedemikian rupa ya oleh si JFrame-nya dalam keteraturan yang baik. Lalu set visible true biar diperlihatkan ya si JFrame-nya. Set location relative to, ini argumennya null ya, artinya ini biar disimpan di tengah-tengah screen ya si JFrame-nya. Lalu set default close operation JFrame titik exit on close, ini untuk agar si JFrame-nya tertutup kalau pas diklik tanda silang di sudut kanan atas biasanya. Oke, jadi gampang cuma seperti ini ya. Jadi deklarasikan sekali lagi nama-nama kolomnya, terus datanya secara statik ya. Masukin ke table, tablenya masukin ke scroll, scrollnya masukin ke JFrame. Udah cuma gitu aja. Ini kalau dijalankan di kompilasi akan tampil seperti ini ya. Silahkan ya, kodenya bisa kalian ketik satu-satu, itu bagus, atau di-download dari jagocoding.web.id ya. Baik ya, para pejuang coding sekalian, kita lanjut. Nah, tadi kan ini yang tampilannya seperti yang di atas ini ya. Kita akan fokus nih ke yang kolom terakhir, lunas. Lunas itu kan status ya, udah bayar apa belum gitu ya. Artinya kalau belum kan bisa juga kalau dalam boolean ya, false ya. Kalau sudah true ya. Nah, ini bagaimana kalau representasinya tampilannya view-nya seperti ini nih, diganti ya, yang bawah. Jadi kalau belum bayar kotaknya kosong, checklistnya kosong. Kalau udah bayar ada checklist item ya di kotaknya. Ini checklist box ya. Jadi si datanya sebetulnya secara pemaknaan sama ya, tapi view-nya berbeda nih ya. Maka di sini saya bilang tadi dengan JTable ini kita bisa eksperimental ya, cukup kuat, basic penerapan konsep MVC ya, model view control. Nah, JTable ini merepresentasikan sisi view ya. Nah, bagaimana modelnya kita akan praktekkan. Ini model harus bikin model tersendiri nih biar si status lunasnya itu jadi dengan checkbox kayak gini ya, tidak string sudah belum ya. Ini kan lebih menarik ya dengan checkbox seperti ini ya. Oke, kita lihat ya. Untuk mengimplementasikannya, kalian silahkan ya deklarasikan ya kelas JTable example X ya, extend JFrame jadi tetap turunan JFrame. Lalu ini konstruktornya seperti biasa, set detail dan manggil init GUI ya. Init GUI seperti apa nanti kita bahas, tapi sebelumnya kita buat dulu suatu kelas ya. Kelasnya boleh kelas tersendiri, boleh subkelas ya. Yang penting kalian buat kelas seperti ini ya. Boolean table model ya. Kalian bisa apa aja sih namanya di sini. Yang penting di sini adalah extend abstract table model. Abstract table model ini sudah disediakan dari Java ya. Ini untuk membuat spesifik data model ya untuk JTable ya. Nah, kita deklarasikan, jadi saat ini karena kita data model itu kan nanti yang punya datanya ya, yang membungkus datanya. Jadi si kolom maupun datanya itu ada di objek model ini ya, di boolean tabel model ini. Makanya kita deklarasikan objek ya, mdata ya. Jadi ini array 2 dimensi dari objek. Ini untuk
menyimpan si datanya ya. Lalu ini array dari string ya, m kolom ini untuk menyimpan nama-nama kolom. Ini nanti akan diinisiasi secara statik ya di dalam pemanggilan konstruktor Boolean table model seperti ini. Jadi konstruktor Boolean table modelnya yang nerima dua parameter nih ya. Si data nih ya, array 2 dimensi dari objek, dan ini kolom sebagai array dari string untuk judul-judul kolomnya. Nah, tinggal di referensinya dikopikan aja ya. Si data ke m data, si kolom ke m kolom seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa metode ya yang dimiliki oleh abstract data model. Ini harus di override, makanya di sini ada tanda override ya. Yaitu pertama get row count ya. Ini untuk memberitahu ada berapa baris si datanya ya. Jadi ini metode-metode yang di override ini nanti dipanggil oleh view. Ini kan data model nih ya, Boolean table model itu sebagai data modelnya ya, objek modelnya. Nanti dipanggil semua informasi metode ini oleh si view-nya, yaitu oleh JTable-nya, sehingga JTable tahu bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk view table ya. Get row count m data titik length ya, ini get column count untuk tahu ada berapa kolom ya dari kiri ke kanan, sama m kolom titik length ya. Nah, lalu ada get value add ya, untuk ini untuk ngambil nilai dari tiap koordinat kolom dan baris ya. X menentukan koordinat, menentukan baris ya, baris, si Y kolom ya. Jadi ini baris ke X, kolom ke Y gitu ya. Jadi tinggal diambil aja dari data, tinggal dikasih ya objeknya. Ini agar ini bisa diambil satu-satu si datanya oleh si JTable untuk ditampilkan dalam bentuk view GUI-nya ya. Lalu ada get column name, ini untuk tahu nama-nama kolomnya ya, semua dari kiri ke kanan. Nih tinggal dikasihkan aja sehingga nanti ditampilkan dalam bentuk header table-nya ya, headernya. Nah, lalu ini yang menarik nih ya, ada get column class. Jadi biar tahu kelasnya apa dari tiap-tiap nilai ya yang ada di jenis tipe datanya per kolomnya ya. Jadi ini sebagai contohnya yang kolom ke 0, yang baris ke 0, lalu ditelusuri dari kiri ke kanan nih, tinggal panggil get class. Jadi tahu si JTable ini si objek ini dari kelas apa tipenya ya. Kan kebanyakan tadi dari string ya, string, kecuali yang barisan akhir nanti yang payment ya, yang pembayaran lunas apa enggak, kita ganti ke boolean ya. Jadi nanti pas get class ini boolean yang keluar nih. Karena keluar boolean ya, pas get class dipanggil, maka si view-nya mengatur pakai checkbox gitu loh ya. Jadi si JTable-nya sendiri yang ngatur pakai checkbox, kita nggak usah suruh lagi. Yang penting kita kasih tahu kelasnya apa. Ketika kelasnya boolean, maka langsung checkbox yang ditampilkan. Nah, itu yang dimaksud dari MVC di sini sudah mulai diterapkan. Ini modelnya si Boolean table model. Si JTable itu view-nya ya. Jadi memberikan model di sini untuk kolom nanti yang terakhir, karena itu boolean ya, get class. Maka di sini boolean, maka si view-nya otomatis akan ambilkan checkbox. Nah, kalau kolom-kolom yang lain ketika get class kan string-nya, maka akan menampilkan nilai string-nya gitu loh. Ya. Nah, bagaimana ini digunakan? Lihat di init GUI seperti ini. Ini sama di awalnya ya. Deklarasikan nama kolomnya, array dari string ya, nama, kelas, HP ya, nomor HP dan lunas ya. Nah, lalu ini peserta akan diinisiasi dengan statik ya, dengan data-data statik peserta ya, berupa array 2 dimensi dari objek. Nah, isinya sama dengan contoh yang pertama, hanya lihat yang di kolom terakhir ini false, true, false, true. Kalau tadi kan belum, sudah, belum gitu ya. Sekarang kalau belum bayar diwakili dengan false, sudah bayar dengan true gitu ya. Nah, ini jadinya kan tahu dia ini boolean ya. Taunya dari mana si JTable bahwa ini boolean tipe datanya? Karena manggil yang ini ya, yang metode dari abstract table model ini kita override get column class ini ya. Ketika kolomnya ini kolom keberapa tadi? Kolom ke-3 ya, dimulai dari 0, kolom ke-3 get class ini boolean ya, yang false true. Maka si JView-nya otomatis akan manggilkan checkbox, cuma gitu aja ya, nampilin checkbox. Nah, caranya ya, kalau sebelumnya kan si kolom dan peserta ini dimasukin sebagai argumen ke dalam JTable. Sekarang enggak, ini dimasukin argumen ke data modelnya dulu, ke objek modelnya dulu ya, yaitu kelas
boolean table model, ya kita instansiasi variabelnya table model, new boolean table model, masukin ya peserta dan kolom sebagai argumen. Nah, si JTable-nya sendiri ketika diinstansiasikan, ya kita kasih argumen si table modelnya, ya. Jadi ini suatu konstruktor dari JTable yang lain lagi konstruktor. Jadi konstruktor JTable banyak ya, bisa menerima langsung data dan kolom, bisa menerima objek modelnya. Nah, di sini yang konstruktor JTable-nya menerima objek modelnya. Objek modelnya itu dari kelas boolean table model, ya. Nah, selanjutnya sih sama ya, masukkan ke dalam scroll ya si tablenya, lalu scrollnya masukin ke JFrame-nya, set preferred size ini tentukan lebar dari JFrame-nya ya, lalu panggil pack set visible let location relative to, set default close operation, ini masih sama semua. Ini main metodenya ya, panggil instansiasikan new JTable example X ya. Nah, ini kalau di compile dijalankan jadi seperti yang ini ya. Karena tahu sekarang si JTable bahwa kolom lunas ini tipe datanya boolean ya, maka ditampilkan seperti ini. Seperti itu ya para pejuang coding sekalian. Bagi para coder ya coder pejuang coding pemula ya, ini cukup menarik ya, coba kalian praktekkan ya. Ini udah mulai ada konsep model view control. Nah, kalau itu sudah, saya akan kasih contoh sederhana yang ketiga yang cukup menarik. Kita tambahkan foto di tabelnya, ya. Foto seperti ini. Jadi kita tambah satu kolom, ya. Tadi kan nama udah ada ya, kelas, nomor HP, dan ini lunas apa belum. Nah, kita sisipkan di kolom kedua nih, ya. Itu fotonya, ya, foto orangnya. Tapi di sini kita tampilkan bukan foto aja, tapi image ya, gambar ya. Tapi nanti bisa kalian pakai foto kalian sendiri, ya. Nah, untuk ini kalian silahkan persiapkan si fotonya ya. Fotonya tentunya ya ukurannya harus sesuai ya. Kalau terlalu besar nanti di sini nggak kewadahin ya, gambarnya gede ya. Kalau terlalu kecil juga kecil. Jadi ini saya bikin di Photoshop ya, ngopi aja dari internet ya, terus resize ya, di resize diukur. Kalau saya ini 60 pixel kali 60 pixel ini. Kalian boleh 50 kali 50 pixel, 40 kali 40 ya, boleh lebih kecil ya. Nah, lebih gede juga bisa ya. Tapi nanti akan jadi lebar sih tabelnya ya. Saya ini 60 kali 60 nih. Jadi kalian cari aja foto sembarang dari internet ya. Resize ya, ukurannya 60 kali 60 pixel lah kira-kira ya. Simpan di disiapkan di hard disk kalian ya, di satu folder ya. Seperti ini nih, ini gambarnya Andi Kesua, misalnya ini Ramona Fitri ya, ini Diri Sanjaya, ini Baby Sunarti ya, foto-fotonya. Nah, bagaimana bikin seperti ini ya? Nah, kalau kalian sudah siapkan si gambar-gambarnya, kalau saya dalam tipenya PNG ya, PNG bisa juga di JPG ya. Nah, ini masukkan dulu ke dalam project nih, ada 4 ya. Pria 1.png, pria 2.png, wanita 1.png ya, wanita 2.png. Ini saya bikin dari internet ya, lalu resize dengan Photoshop, simpen lalu masukin ke sini. Bagaimana cara masukin ke dalam project ini? Itu di video yang minggu lalu ya, coba dilihat ya, ada video bagaimana cara masukin image ke dalam project NetBeans ya. Ini kan kita pakai NetBeans ya, contoh IDE-nya. Nah, kalian lihat video itu ya, tinggal drag and drop ini ya ke sini ya. Kalau video yang lalu udah kalian lihat caranya masukin ke sini. Nah, saya di sini hanya akan memperlihatkan init GUI-nya aja, karena kalau yang lainnya ya konstruktor ya, main method itu sama ya. Ini ada sedikit perbedaan di init GUI ya. Pertama-tama ya, tentunya kalian instansiasikan dulu tuh si gambar-gambarnya ya. Ini image ya, package-nya kan ya, ada di sini kan image nih, package-nya di NetBeans-nya ya. Garis miring image, garis miring pria 1.png, pria 2, wanita 1, wanita 2. Diinstansiasikan dulu, simpan dalam suatu variabel ya dari kelas image icon nih ya, pria 1, pria 2, wanita 1, wanita 2. Ini variabel dari tipe data image icon. Selanjutnya sama ya, jadi deklarasikan nama-nama kolomnya ya, yaitu array ya, dari string ya. Nah, cuma sekarang nama lalu ada foto, kolom foto ditambahin 1 ya, foto,
kelas, nomor HP, lunas. Nah, lalu peserta ya objek 2 dimensi dari objek. Nah, makanya kenapa objek di sini tidak string, karena sekarang udah mulai campur nih kelasnya ya. Andike Sua kan string nih. Lalu pria 1 ini kan image icon ya kan. Jadi tinggal masukin aja gini ya. Gampang ya kalau secara statik ya. Pria 1 ya. Foto dari Andike Sua, wanita 1 foto dari Ramona Fitri ya. Pria 2 foto dari Dery Sanjaya, dan wanita 2 foto dari Wiwi Sunarti ya. Yang lainnya sama, ini Java Basic ya, Java Network ya. Nomor HP, dan ini false, true, true, false ya, sama ya. Nah, boolean table model ini masih tidak ada perubahan ya. Boolean table model masih kita pakai dan tidak ada perubahan sama sekali ya. Table model new, boolean table model seperti ini. Ini sama persis selanjutnya ya. Seperti yang di contoh sebelumnya. Bedanya hanya ini aja ya, nyisipin si image fotonya ya dari kelas image icon, cuma begitu saja ya. Tampilannya sudah cukup cantik seperti ini ya. Nah, jadi kalian bisa bikin aplikasi bagus ya. Bisa dengan foto betulan ya, tinggal fotonya nanti foto orangnya di save saja dalam misalnya JPG atau PNG ya. Seperti itu ya. Oke, itu para pejuang coding sekalian, mungkin kalian bertanya, ini kan masih statik ya inisiasinya. Bagaimana kalau ingin menambahkan secara dinamis? Kalau inisiasi kan gini udah 4, udah nggak bisa dirubah, udah 4 nih isinya ya. Si datanya 4 baris ya. Bayangin kalau dinamis misalnya pengen di input ya, di input mau bisa nambahin 2, 5, 7, 10 ya. Lalu dihapus lagi, tambah lagi yang baru, hapus, misal begitu ya. Nah, itu akan ditampilkan nanti ya dalam video berikutnya ya. Untuk saat ini ya, kita sudahi dulu sampai sini untuk contoh table yang sederhana biar kalian tidak terlalu pusing ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik ya, memahami object oriented dengan lebih baik ya, dan konsep MVC ya, model view control, menjadi lebih baik. Oke, jangan lupa ajak teman-teman kalian ya untuk subscribe di channel Jago Coding. Sampai jumpa, bye bye.